Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG kembali turun hampir 1% ke angka 6.855. Dan selain video ini kami juga mau upload dari video lain pada jam 8 malam nanti untuk menganalisa saham BBRI yang sampai saat ini trennya masih bergerak turun. Dan di video ini saya coba menganalisa beberapa saham secara pergerakan saat ini masih oke, hari ini masih bergerak naik dan asing terpantau 1 minggu terakhir masih masuk akumulasi saham-saham ini. Bagaimana potensi saham-saham ini ke depannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa berikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru akan diupload setiap harinya. Di video ini saya coba update lagi pergerakan dari saham ESA yang hari ini berhasil naik 11% lebih ke harga 805. Jadi sebelumnya pada saat tanggal 5, ESA sempat turun di bawah garis EMA 50. Pada saat itu saya sempat bikin analisa untuk saham ESA. Menurut saya pada saat itu menarik, ESA turun memang lumayan dalam, tapi terpantau pada saat itu tidak ada distribusi. Sehingga pada saat itu saya menjelaskan ESA masih menarik coba dipantau untuk tunggu di sekitar harga 700 apabila ingin coba entry. Dan jika kita lihat, walaupun sempat turun di bawah garis EMA 50, ESA secara candle masih belum terkonfirmasi break. Dan saat ini jika kita perhatikan, ESA berhasil naik kembali di atas garis EMA 50 dan malah sempat kembali mengetes resisten di 850 yang memang beberapa kali sempat menahan kenaikan dari saham ESA. Jadi walaupun hari ini naik lumayan tinggi 11%, candle memang tidak begitu oke karena ada shadow ke atas lumayan panjang. Tapi ESA selama masih kuat berada di atas garis EMA 50, cara tren ESA masih oke. Dan jika kita perhatikan di broker summary, asing terpantau hari ini masih masuk melakukan akumulasi dengan jumlah lumayan besar. Dalam 1 minggu terakhir asing masih masuk akumulasi saham ESA. Dan jika kita lihat di broker summary ini juga terpantau masih ada akumulasi dengan jumlah lumayan besar. Sehingga ESA menurut saya masih ada potensi minggu ini untuk kembali naik mengetes resisten di 850. Tapi apabila teman-teman besok baru mau coba pantau saham ESA, masih bisa pantau untuk buy on breakout apabila memang berhasil naik di atas 800, tapi tetap pertimbangkan untuk swing atau trade di jangka pendek karena saat ini ESA sudah naik lumayan tinggi dan sudah dekat dengan resisten di 850 yang sebelumnya menahan kenaikan dari saham ESA. Jadi harga teman-teman entry apabila buy on breakout sudah lumayan tinggi, jadi harus lebih disiplin. Jadi sebaiknya pertimbangkan to take profit di sekitar zona 840 sampai 850 apabila ESA terpantau minggu ini kembali naik tapi tetap kesulitan untuk break resisten ini. Tapi untuk teman-teman sudah dapat sekitar 700 sampai garis EMA 50 saat sekitar 735, teman-teman bisa jadikan 800 untuk trailing stop. Selama ESA tidak turun di bawah 800, teman-teman masih bisa hold atau teman-teman bisa jadikan garis EMA 50 untuk trailing stop. Jadi tergantung di harga mana teman-teman entry. Apalagi untuk teman-teman memang sebelumnya sudah dapat di harga bawah dan saat ini masih terus hold. Apabila teman-teman sudah dapat di harga bawah, ESA masih sangat layak untuk di hold selama kedua garis EMA ini tidak terlewati. Oke, selanjutnya saya coba analisa saham WINS dan jika kita lihat hari ini juga naik lumayan tinggi hampir 10% ke 515. Jika kita perhatikan di grafik, WINS sempat turun pada perdagangan hari Senin. Jadi memang berada di bawah garis EMA 50 pada penurunan hari Senin, tapi ternyata hari ini kembali rebound dan naik kembali di atas garis EMA 50. Jadi saat ini garis EMA 50 masih berupa support di sekitar 482. Dan menariknya, saat ini WINS kembali mencoba untuk naik di atas 500 yang jika kita pantau sebenarnya dalam beberapa minggu terakhir ini belum terkonfirmasi break. Jadi walaupun sempat pada akhir Mei WINS berada di atas 500 candle hijau, tapi karena masih menyentuh harga 500 ini belum terkonfirmasi break. Dan kenaikan hampir 10% ini candlenya lumayan solid. Jadi menurut saya menarik apabila teman-teman memang sebelumnya sudah dapat setelah garis EMA 50 ini. Apalagi untuk teman-teman memang dapat di sekitar 460. Harga teman-teman entry saat itu sudah oke, jadi bisa jadikan garis EMA 50 untuk challenge stop. Atau take profit dulu apabila ternyata minggu ini WINS turun di bawah 500 kembali. Dan jika kita lihat broker summary untuk WINS, menariknya juga bisa kita lihat asing masih masuk akumulasi. Dalam 2 minggu terakhir asing juga masih masuk akumulasi saham WINS. Dan dari broker summary kenaikan hari ini juga ini terpantau ada akumulasi. Jadi karena masih ada akumulasi dan cara candle saat ini juga masih lumayan solid, masih ada potensi saya lihat minggu ini WINS untuk lanjut naik melewati 500 menuju target terdekat di 540 sampai 550. Jadi apabila teman-teman sudah dapat di harga bawah, menurut saya masih bisa jadikan 500 untuk trailing stop. Tapi untuk teman-teman saat ini baru mau coba entry saham WINS, menurut saya tunggu kembali di 500 untuk lihat apakah WINS bisa bertahan dari rebound dari 500. Apabila masih bisa bertahan dari rebound dari 500, baru coba ikut entry.
Selanjutnya saya coba analisa ADMR. Bisa kita lihat ADMR secara pergerakan memang saat ini sudah tidak oke, sudah berada di bawah garis EMA 50 150. Dan jika kita lihat menariknya, walaupun sudah berada di bawah garis EMA, support 1300 masih berupa support yang lumayan kuat untuk ADMR. Karena bisa kita lihat dari beberapa bulan terakhir ini ADMR selalu mengetes 1300 masih bisa bertahan dari rebound. Dia walaupun sempat beberapa kali berada di bawah garis EMA 150, ADMR pada saat mengetes 1300 masih bisa bertahan dari rebound. Dan beberapa kali juga jika kita lihat berhasil naik di atas garis EMA 50 150. Jadi pada akhir Mei kemarin sempat rebound juga dari 1300 naik lumayan tinggi mengetes 1500. Tapi ternyata pada saat mengetes 1500 ADMR gagal break dan kembali turun lumayan dalam ke 1300 kembali. Jadi cara tren saat ini memang masih sideways selama 1300 tidak terlewati. Dan jika kita lihat broker summary pada kenaikan 1% lebih ini, asing terpantau masih terus masuk akumulasi. Jadi secara pergerakan asing walaupun sempat keluar di tanggal 10 dan tanggal 6, secara keseluruhan dalam beberapa minggu terakhir ini asing masih terus akumulasi sama ADMR. Tapi jika kita lihat broker summary, kenaikan 1% lebih hari ini terpantau malah ada distribusi. Jadi untuk ADMR, menurut saya tetap harus hati-hati. Cara tren saat ini masih belum oke karena masih berada di bawah garis EMA 50 150. Plus kenaikan hari ini memang terpantau ternyata ada distribusi. Jadi apabila teman-teman sudah dapat sekitar 1300, saat ini masih bisa hold karena ini masih berupa support kuat. Tapi jadikan 1350 sampai garis EMA 50 di sekitar 1365 untuk target take profit jangka pendek apabila terpantau ADMR setelah berhasil naik tetap kesulitan untuk melewati target harga ini. Atau teman-teman hold saja terus selama 1300 tidak terlewati dengan target lebih jauh 1400 sampai 1450. Tapi untuk teman-teman ingin coba entry ADMR minggu ini atau besok, saya tetap pertimbangkan untuk tunggu kembali di sekitar 1300 untuk entry di sekitar daerah support ini. Selanjutnya ICBP, jika kita lihat cara pergerakan saat ini memang sudah mulai membaik, tapi ini juga belum terkonfirmasi akan mulai uptrend karena bisa kita lihat setelah berhasil rebound dari support 9800, ICBP selalu tertahan di garis EMA 50 150. Jadi beberapa kali setelah rebound mengetes garis EMA 50 150 selalu gagal break, dipaksa turun kembali. Dan hari ini bisa kita lihat ICBP kembali naik mengetes garis EMA 50 yang saat ini sekitar 10.600. Jadi hari ini ICBP masih naik 0,48% ke 10.550. Jadi cara pergerakan ICBP memang saat ini masih terbentuk high low tapi belum terkonfirmasi akan uptrend selama masih gagal break garis EMA 50 150. Tapi menariknya jika kita lihat broker summary, asing satu minggu terakhir sudah mulai masuk akumulasi sama ICBP. Dan kenaikan hari ini juga terpantau ada akumulasi dengan jumlah lumayan besar. Jadi apabila teman-teman sudah berhasil dapat sekitar 9.800 sampai 10.000, menurut saya saat ini masih layak untuk di hold dengan cara pergerakan minimal masih akan sideways selama masih gagal break garis EMA 50 150. Jadi masih layak untuk di hold. Tapi untuk teman-teman saat ini baru mau coba entry, menurut saya wait and see dulu. Bisa entry apabila ICBP berhasil naik di atas garis EMA 50. Atau apabila mau coba spekulatif buy, bisa coba tunggu di sekitar 10.500. Apabila terpantau satu minggu ke depan ICBP masih kuat berada di atas 10.500, teman-teman bisa coba spekulatif buy di target harga ini. Dan bisa hold terus selama 10.500 tidak terlewati. Karena selama masih kuat di target harga ini, ICBP saya lihat ada potensi untuk mulai bangkit dari downtrendnya. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.